Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami'an Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki bulan puasa Ramadan yang kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Ramadan kita. Yang terpenting Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan hingga menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan hingga akhir nanti. Bapak dan Ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan setidaknya ketika masuk bulan Ramadan banyak sekali beredar hadis-hadis palsu yang berakibat menjadikan perilaku berjamaah masyarakat kita atau sebagian kita itu jauh daripada yang diharapkan atau yang diinginkan oleh Al-Quran. Kebetulan saya dosen hadis, jadi ini perlu disampaikan kenapa perlu kita menjelaskan hadis itu bermasalah atau palsu. Karena dalam rangka yang pertama yang paling utama agar kita tidak berdusta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dusta kepada Nabi adalah dosa yang paling besar. Itu dusta kepada Nabi. Jelas dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu 'alan nar." Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja mengatakan yang tidak pernah aku katakan, falyatabawwa maq'adahu 'alan nar, sungguh orang tersebut telah menyiapkan tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Jadi mengatakan bahwa ini hadis Nabi, itu hadis Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengungkapkan, Nabi tidak pernah menyampaikan. Bahkan ulama hadis dan kritikus hadis sejak era sahabat hingga hari ini tidak ada yang menyatakan itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu dusta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa. Yang kedua, hal itu menjadikan perilaku beribadah kita itu menyimpang atau jauh daripada diharapkan oleh keluhuran ajaran Islam. Bapak dan Ibu saudara jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ambil satu contoh. Hadis yang populer yang di masyarakat kita sering dikatakan bahwa itu hadis Nabi Muhammad SAW, padahal bukan. Contohnya apa? Sering disampaikan syahrul Ramadan atau awwalu syahrul Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'atqun minan nar. Mungkin maksudnya baik bahwa bulan Ramadan terbagi menjadi 3 bagian. 10 yang pertama adalah rahmah, 10 yang kedua adalah maghfirah, 10 yang ketiga adalah 'atqun minan nar. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, kemudian dibebaskan dari api neraka. Kita mulai sedikit menelusuri tentang hadis tersebut. Setidaknya hadis tersebut tidak terdapat dalam hadis yang biasa kita baca dalam kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang sudah valid, otentik dibaca oleh seluruh umat muslim, hadis sahih di seluruh muka bumi. Enggak ada. Oke, kita kembali lagi turun kepada kutubus sittah seperti Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibni Majah, nggak ada juga. Dalam kitab Masanid Musnad Imam Ahmad bin Hanbal nggak ada juga. Dalam kitab Muwatta Imam Malik juga nggak ada juga. Ada di mana hadis tersebut kok bisa populer di masyarakat kita? Karena nanti pada akhirnya di penjelasan ini
bahwa hadis tersebut akan merubah perilaku masyarakat jauh daripada yang diinginkan oleh Al-Quran. Jadi hadis ini setelah kita teliti bahwa Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu minan nar, setidaknya ada dalam hadis, ya, kumpulan hadis-hadis lemah dan bahkan lemah sekali. Imam Al-Ukaili dalam kitabnya Ad-Du'afa mencantumkan hadis ini. Ad-Du'afa itu dari kata da'if, ya. Jadi yang lemah, hadis yang lemah di sini. Satu lagi, ya, Al-Kamil fi Du'afa Ibnu Adi. Kitab Kamil fi Du'afa karyanya Ibnu Adi. Ada lagi satu lagi kitab Tarikh Dimashq, sejarah tentang kota Dimashq, ya, Damaskus, itu yang dikarang oleh Ibnu Asakir. Kemudian Tarikh Baghdad, sejarah Baghdad yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian Imam ini Ad-Dailami dalam kitabnya Musnad Al-Firdaus. Hadis ini hadis yang dikategorikan bermasalah dan sangat lemah sekali. Hadis lemah boleh nggak digunakan untuk berdalil? Boleh. Tapi yang jadi masalah adalah hadis itu ketika, ya, sangat lemah sekali, ulama sepakat bahwa tidak boleh berhujjah dengan hadis yang sangat lemah sekali. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak pernah menyatakan demikian. Yang kedua, ulama sepakat bahwa perawi yang berdusta, perawi hadis yang berdusta itu tidak layak hadisnya dipakai atau diambil atau digunakan untuk berhujjah atau diamalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam literatur ulumul hadis, ya, ketika sebuah hadis itu menjadi lemah, menjadi dhaif, ada upaya agar kita mencari riwayat lain agar hadis itu menjadi naik derajatnya, ya. Jadi dalam kriterianya ada sahih lidzatihi, sahih li ghairihi, hasan lidzatihi, hasan li ghairihi. Bagaimana caranya supaya hadis ini bisa kita pakai? Ternyata sejak dahulu kala ada upaya supaya hadis ini, ya, udah kadung, udah terlanjur, ya, populer, jangan sampai dibuang. Sedangkan ulama sepakat hadis palsu, semi palsu nggak boleh dipakai karena dusta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata terdapat dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Namun yang perlu diketahui bahwa Ibnu Khuzaimah dalam kitab tersebut beliau mengatakan, ya, bab fi fadaili syahri Ramadan in sahhal khabar. Bab menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan in sahhal khabar, jika kabar atau hadisnya sahih. Ya. Namun sayangnya, ya, redaksi tersebut dinukil oleh Al-Mundhiri. Al-Mundhiri ini, ya, yang punya kitab yang cukup populer di masyarakat kita namanya At-Targhib wa Tarhib. Ya. Entah siapa yang menukil, apakah Al-Mundhiri yang wafat pada tahun 656 Hijriah, atau karena cetakannya yang salah, atau karena orang yang menulis dulu belum ada cetakan khat, ya, itu tidak mencantumkan redaksinya Ibnu Khuzaimah in sahhal khabar. Dengan demikian dicantumkan seakan hadis itu menjadi hadis yang otentik, yang valid, yang sahih, padahal tidak demikian. Ibnu Khuzaimah sendiri sebagai sang sumber hadis dalam kitab induknya masih meragukan keotentikan hadis tersebut. In sahhal khabar. Al-Mundhiri menyatakan dengan jelas dalam Targhib Tarhib bahwasanya itu keutamaan bulan Ramadan. Apa redaksi hadis? Hadisnya panjang. Di antara hadisnya adalah, ya, Ramadan, ya, qad ja'akum syahrun mubarakun, telah jarang kepada kalian, qad adhallakum syahrun mubarak, telah datang meliputi kalian, ya, bulan yang penuh diberkahi. Kemudian kelanjutan redaksinya, faman adda fihi sunnatan kaman adda fardhatan, barang siapa melaksanakan yang sunnah saja seperti orang melaksanakan yang fardu. Waman adda fardhatan kaman adda sab'ina fardhatan, barang siapa yang melaksanakan yang fardu seperti melaksanakan 70 kali yang fardu di bulan Ramadan. Kemudian lanjutkan lagi, ya, masih redaksi yang sama. Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu minan nar. Ramadan permulaannya adalah rahmat, pertengahannya
ada maghfirah, dan akhirnya adalah itqu minan nar, dibebaskan dari api neraka. Bapak dan Ibu sudah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa implikasinya dari memahami hadis yang palsu tersebut? Ya, yang pertama tadi sudah jelas bahwasanya berdusta kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang menyampaikan yang tidak pernah Nabi katakan sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua, ini menjadikan sikap ibadah itu, ya, menjadikan orang, ya, hanya mau beribadah di bulan Ramadan saja. Ini perilaku yang tidak diharapkan oleh Al-Quran. Ya. Ini bukan perilaku yang diinginkan dalam memerintahkan puasa. Ya. Kita diperintahkan puasa, ya, beribadah, saum, ya, di bulan Ramadan selama 30 hari, kemudian melaksanakan salat fardu, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang diajukan oleh Rasulullah SAW, bukan dalam rangka menjadi orang, ya, yang baik, yang soleh, yang takwa di bulan Ramadan saja. Ya. Tidak, tapi menjadi orang yang baik di sepanjang umurnya, di sepanjang usianya. Oke, kita kembali lagi kepada hadis tadi. Sebagai contoh, ya. Tadi dikatakan dalam redaksi hadis yang Imam Ibnu Khuzaimah sendiri dan kitab Sahihnya meragukan otentikannya. Man ada sunnatan kaman ada fardu. Orang yang melaksanakan sunnah seperti orang melaksanakan fardu. Orang yang melaksanakan fardu seperti dia melaksanakan 70 kali fardu. Dari sini, ya, dari sini diambil contoh. Ada orang, ya, itu berargumen, ya, menyatakan bahwa kalau begini caranya, aneh mau save pahala. Kalau sekarang lagi ramenya orang menyimpan di storage gitu, ya. Nyimpan apa? Ya nyimpan barang. Kalau orang kerja nyimpan gaji, tabungan. Ini mau nyimpan pahala. Tujuannya apa? Mau nyimpan pahala. Kalau nanti, ya, ada umpama ibadah aneh yang kurang, aneh tambah dari simpanan aneh. Ini perlu dipahami. Sebagai contoh misalkan, ya. Jadi ada ungkapan orang ibadah sekali sholat setara dengan 7 juta kali sholat. Sekali sholat setara dengan 7 juta kali sholat. Coba deh. Sekali sholat setara dengan 7 juta kali sholat. Dalam rangka apa? Dalam rangka save tadi. Kalau aneh udah banyak save-nya, ntar kalau aneh nggak sholat udah ketutup sama yang aneh save tadi. Bukan ini yang diharapkan. Bagaimana caranya? Aneh sholat sunnah atau sholat fardu di Masjidil Haram di bulan Ramadan, dapat tuan. Sekali aneh sholat 7 juta. Ngitungnya gimana, Ji? Ngitungnya, ya, kalau pakai redaksi sahihnya jelas. Kata Rasulullah SAW, ya, sholatun fi masjidi haza afdalun alfi sholati fi masiwahu illa lil masjidil haram. Sholat di masjid ini lebih utama daripada 1000 kali sholat di tempat yang lain, ya, kecuali Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi utamanya 1000. Kita sholat di Masjid An-Nur 1, di Masjid Nabawi 1, tapi di Masjid Nabawi setara dengan 1000 rakaat. Di Masjidil Haram 1 rakaatnya setara dengan 100 kali di Masjid Nabawi, setara 100.000 kali dengan masjid di seluruh muka bumi. Dapat nggak tuh? Dapat tuh. Sekali sholat 100.000 kali di tempat yang lain. Kemudian aneh kerjain di bulan Ramadan. Tadi hadisnya apa? Hadis palsunya tuh. Man ada fardatan kaman ada sab'ina fardatan. Orang yang melaksanakan 1 fardu seperti melaksanakan 70 kali fardu. Sekali aneh sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram kayak aneh sholat 7 juta kali tahiyatul masjid. Coba deh. Coba ngalahin Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berapa? 1000 bulan. 1000 bulan berapa ini? Masih 60 tahun ya. Ini 7 juta sholat coba. Nah kalau dikalikan aneh 5 hari di Masjidil Haram atau 10 hari di Masjidil Haram, berapa ratus juta rakaat. Ini imbas dari memahami hadis palsu yang sudah terlanjur populer. Akhirnya apa? Karena merasa pahalanya sudah banyak, save-nya sudah banyak, tidak mau lagi setelah Ramadan melangkah ke masjid. Ini yang disebut melaksanakan ibadah di bulan Ramadan
jauh dari yang diharapkan oleh Al-Qur'an. Padahal ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikumusyamu. Redaksi Al-Quran ketika mengungkapkan kutiba itu memiliki konotasi kewajiban. Seperti kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas. Jadi memiliki konotasi kewajiban, perkara yang fardu, perkara yang wajib dilaksanakan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas kalian berpuasa juga pada umat sebelumnya. Apa akhir ayatnya berbunyi? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Redaksi tattaqun ini dalam Al-Quran sangat berkesinambungan, sinergi sekali dengan yang dimaksud dalam hadis-hadis sahih nanti. Apa itu tattaqun? Yang pertama dari secara literasi, dari secara gramatikal bahasa Arab. Tattaqun ini menggunakan fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu memiliki arti perbuatan, perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan dalam surah Al-Baqarah tersebut agar kita umat beriman yang diperintahkan berpuasa untuk menjadi orang yang bertakwa, bukan capai takwa kelar urusan, bukan. Tattaqun, bertakwanya terus-menerus, tattaqun. Entar kelar Idul Fitri masih tetap datang ke masjid, masih tetap ngaji, masih tetap sholat fardu, masih datang ikut taklim, masih datang sholat sunnah dan lain sebagainya. Yang fardu sholat Jumat masih, karena yang diinginkan oleh Allah adalah terus-menerus menjadi takwa. Tattaqun kontinu terus-menerus. Kita ambil contoh misalkan dalam ayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala, ini contoh, saya tidak kalau dijabarkan takut panjang hari Senin. Agar memiliki kesinambungan dalam ayat Al-Quran dengan ayat yang lain dan hadis sahih berjalan seiringan. Jadi agar takwa itu kontinu terus-menerus kita menjadi orang yang bertakwa. Kita datang, kita ngaji, kita sholat, kita beribadah, kita baik sama keluarga, kita baik sama famili, kerabat dan lain sebagainya. Bukan sekali dua kali, tapi kontinu terus-menerus, berkesinambungan. Sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah, ini surah Al-Baqarah ini karena Al-Baqarah di ayat keduanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala bagaimana mensifati dzalikal kitabul la raiba fihi, Al-Qur'an ini maksudnya bukan yang jauh, yang ini. Dzalika ayat hada. Dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali dalam Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifatnya orang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini contoh. Tadi kan dikatakan dalam surah Al-Baqarah, kan? Level tafsir yang paling tinggi itu bukan tafsir atas pendapat ulama, bukan, tapi ditafsir oleh ayat itu sendiri. Tingkatan yang paling tinggi. Tafsir, al-ayah tufassaru bil ayat. Kemudian al-ayah tufassaru bil hadits sahih. Kemudian al-ayah tufassaru bil ayat ditafsirkan dengan ayat, levelnya paling tinggi. Ayat ditafsirkan oleh hadis Nabi yang paling sekarang. Nabi diutus untuk menjelaskan makna isi kandungan Al-Quran, hadisnya harus sahih. Baru level berikutnya penjelasan yang menghimpun ulama setelah mempelajari, mengkaji, mengamati, baru menjelaskan tentang takwil atau tafsir dari ayat tersebut. Contoh, jadi tafsir ayat dijelaskan oleh ayat itu sendiri. Ketika mensifati orang bertakwa, sinergis sekali maknanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang takwa itu yu'minuna bil ghaib, terus-menerus beriman dengan
perkara yang gaib. Tadi kan tujuan orang bertakwa, tujuan puasa agar menjadi bertakwa terus menerus, bukan bertakwa sehari dua hari, tapi takwanya terus menerus. Kalau orang ya itu lumrah ketika imannya kendor, lemah, menurun. Tapi bukan berarti dia harus tinggalkan untuk terus terjun bebas turun, enggak. Ya, al-iman yazidu, yang jadi turun naik biasa. Manusia itu luar biasa. Adanya ilmu, adanya syahwat. Dengan syahwat dia bisa jatuh, dengan ilmu dia bisa naik lagi. Itu manusia sangat dinamis sekali. Bukan seperti malaikat yang statis, disuruh sujud 2000 tahun ketika diciptakan sujud gak pernah bangkit dari sujud. Bukan juga seperti iblis yang penuh dengan syahwatnya. Kita manusia seperti itu, bisa lebih hina dari binatang karena syahwat kita bisa lebih mulia daripada malaikat karena ilmu kita. Jadi naik turun sangat dinamis sekali. Tapi jangan sampai itu digunakan bahwa kalau gitu aneh turun aja terus gimana aneh. Itu nyerosot terus. Kenapa? Ngaji nggak datang, sama masjid jauh, dinasehatin ke kuping, apa yang mau denger. Ilmu nggak masuk ke masjid jauh, ya sama ulama nggak dekat, ngaji jarang. Itu bukan turun lagi iman, glesor nosot itu. Udah, ibarat kata kalau banglet udah lobet mati. Kalau orang kotor bilang mati total, udah hidup lagi gitu. Jadi biasa dicas, datang ke masjid dicas, datang ke ulama ya, dapat siraman rohani, dapat ilmu, paling tidak sholat ya, ngaji, kemudian ada ibadah sunnah dikerjain, ada yang fardu jangan ditinggalin, ada kesempatan sedekah dikerjain, nah meskipun banyak ya. Artinya apa? Itu dalam rangka mengontrol diri kita agar kontinu menjadi orang yang bertakwa, berkesinambungan. Gak ada orang yang selama hidupnya menjadi orang takwa gak pernah berdosa, gak ada. Orang yang paling sempurna, paling mulia di muka bumi ini Nabi kita Muhammad SAW pernah keliru, pernah ditegur. Apalagi kita bukan sahabat, bukan tabi'in, hanya orang biasa yang cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sangat wajar sekali kita salah. Jangan berkecil hati ketika salah, ada khilaf, ada dosa. Kepada Allah kita istighfar, kepada manusia kita minta maaf, terus kita continue dalam rangka menjadi orang yang bertakwa. Itu contoh lagi. Alladzina yu'minun, orang yang bertakwa itu continue terhadap dia beriman dengan perkara yang lain. Ya, wa akbar ghaib, perkara ghaib yang paling besar. Ya, apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Kenapa? Ya. Kalau kita sebut nanti ada malaikat, ada dosa, ada pahala. Kalau ada orang, ya, ada orang percaya, ya, kelihatan apa enggak pahala, kelihatan apa enggak dosa. Ada orang saking sering berbuat dosa nanya, itu dosa, ya, itu dosa. Umpama kalau kelihatan, umpama kita bayangin aja, kita aja kalau salah di jalan, polisi kalau boleh sprint suruh berhenti. Itu dosa. Umpama malaikat ya, yang tugasnya mencatat, dikasih instruksi atau dikasih otoritas, kalau ada satu orang berbuat salah, sentil aja kupingnya, bayangkan ya, kalau kita sekali berbuat dosa sehari aja itu berapa kali disentil kuping kita, kalau kelihatan ya. Arti itu perkara yang gaib. Yang perkara yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh. Dan itu imannya terus menerus. Dengan demikian dalam kesehariannya orang akan ingat apa? Dosa dan pahala. Membuat baik ingin mengharapkan pahala, kalau berbuat jahat ingat ya Allah ada dosanya. Ada apa? Ada dosa. Itu contoh perkara yang gaib. Yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat dimanapun kapanpun pasti Allah melihat kita. Bukan seminggu, 2 minggu, enggak, tapi terus sampai nanti Ramadan kelar pun kita masih ya Allah, alhamdulillah berkah Ramadan, ini jadi ingat terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau ngapa-ngapain ingat ya Allah, ingat dosa. Mau ngapa-ngapain ada kesempatan berbuat baik, ada yang mau berbuat baik, mau berbuat pahala. Itu contoh yang diinginkan oleh Al-Quran, ya la'alakum tattaqun. Kemudian contoh lagi berikutnya,
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yang bertakwa itu yuqimuna, sama. Buktinya apa? Masih sama menggunakan fi'lul mudhari. Menggunakan apa? Fi'lul mudhari dalam bahasa Arab, ya. Itu memiliki arti, ya, yang terus dilakukan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin disebutnya apa? Habitual action. Jadi perbuatan yang terus-menerus biasa dilakukan, bukan yang sekali dilakukan. Jadi ketika orang kita ibadah selesai nih, ada dapat takwa, pencapaian, tidak gitu. Ya. Justru yang ini adalah menjadi orang yang continue terus takwa. Dibuktikan dengan apa? Beriman kepada Allah terus-menerus, ingat pahala, ingat dosa, ingat Allah terus-menerus. Yuqimuna shalah, melaksanakan mendirikan sholat terus-menerus, bukan sekali sholat selesai. Seperti tadi contoh, efek imbas memahami hadis yang bermasalah, yang palsu. Sekali ibadah kelar, pulang dari tanah suci, datang ke Indonesia, kagak datang ke masjid, kagak datang ke masjid. Kenapa? Udah banyak ibadah aneh, udah banyak. Enggak begitu, jauh daripada yang diharapkan oleh Al-Quran. Bapak dan ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini contoh lagi tentang sholat terus-menerus, ya. Dan jangan lupa bahwa sholat yang paling utama adalah sholat fardu. Sholat fardu itu yang paling tinggi nilainya. Jangan sampai kita berbondong-bondong, bukan berarti tidak boleh. Syiar agama bagus, patut diapresiasi. Alhamdulillah masyarakat kita di awal Ramadan masjid penuh tarawih. Alhamdulillah bagus, ya. Saya tinggal di Pondok Pinang, saya tinggal di Ciputat, ya. Itu kalau lagi awal Ramadan penuh, Pak. Penuh itu, ya. Kalau bisa masjid sama mobil sama motor jangan parkir di pelataran, orang bakal sholat sampai meluber ke jalan, ya. Sampai meluber di jalan. Namun yang disayangkan, ya, nih, ya, itu ya biasa pada umumnya ketika akhir Ramadan mengalami kemajuan apa? Ya soknya maju ke depan gitu, ya. Ya nggak di mana-mana gitu, ya. Yang disayangkan lagi adalah bahwa memahami, ya syiar itu, wah aneh awal Ramadan sholat tarawih di masjid. Padahal yang paling utama adalah sholat isya'nya itu yang ke masjid. Sholat apa? Isya fardu. Itu ada tingkatannya. Makanya kalau mempelajari syariat fikih utamanya itu ada tingkatannya, ya. Setelah yang fardu, ya, yang nanti yang sunnah muakkadah, kemudian yang sunnah, kemudian mustahabah, itu rentetannya jelas. Jangan diloncat-loncat, ya. Kalau diloncat-loncat itu nanti hasilnya belang bentong. Apa belang bentong itu? Ya kadang iya kadang enggak gitu. Jadi yang paling utama itu ya kalau isanya yang dikerjain. Habis isya, ba'diyahnya. Kenapa? Karena ba'diyah itu adalah maksud dari sunnah muakkadah, itu rawatib, ya. Sunnah muakkadah itu rawatib. Di antaranya ba'diyah isya. Termasuk tadi kita alhamdulillah luar biasa, Bapak dan Ibu semuanya cerah semua. Kenapa? Jadi di antara yang paling tinggi adalah tingkatan sunnahnya, yaitu rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, sebelum kita sholat subuh, 2 rakaatnya itu lebih utama daripada dunia dan seisinya yang sudah kita bacakan tadi. Itu rawatib juga namanya. Apa namanya? Rawatib. Rawatib itu adalah salah sunnah yang mengikuti sholat fardu. Balik lagi, sekarang sholat isya'nya tadi yang kudu dikerjain, bagiannya baru tarawih. Karena tarawih itu sendiri ini ada bab khusus, ya. Ada bab khusus penjelasan tentang tarawih, mulai dari bilangannya, mulai dari tata cara pelaksanaannya, kemudian mulai dari otentisitas dan validitas periwayatan tentang sholat tarawih itu sendiri. Mana Ustaz? Saya mau ngerjain yang 8, 20, apa yang 36, begitu kan? Itu kembali kepada penjelasan tentang otentisitas atau validitas hadisnya. Ala kulli hal, bahwa yang menyatakan bahwa sholatnya 20 rakaat hadis yang mauquf, yang
menyatakan 8 rakaatnya hadisnya palsu, yang menyatakan yang 36 rakaat itu adalah hadisnya mauquf juga. Dan terus yang kita kerjain yang mana? Hadis yang sahih tanpa bilangan rakaat. Itu sabda Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, "Man qama ramadhana imanan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Bapak Ibu Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi tadi. Jadi yang diinginkan dalam Al-Qur'an agar kita continue bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian, bukan seluruh, sebagian. Makanya ya. Jadi cara memahami bahwa orang berinfak itu bukan dijedogin bahasa Arab. Semuanya dikasih, tidak. Sebagian yang Allah karuniakan berupa rezeki, dia beri untuk yang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian yang dia dapat, dia rezeki halal dari Allah, dia berinfak di jalan Allah. Redaksinya masih sama, menggunakan apa? Fi'lul mudhari. Al-fi'lul mudhari memiliki arti ya, secara kontinu terus-menerus. Perbuatan yang bukan sekali dua kali dikerjain, tapi terus-menerus dikerjain. Bapak, Ibu, Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan tentang tadi ayat ya, kewajiban puasa dengan tujuan yang menjadi orang bertakwa. Dijelaskan dalam ayat surah Al-Baqarah bahwa tujuan orang diperintahkan puasa ya, dan menjadi orang yang kontinu bertakwanya bukan hanya di bulan Ramadan ya. Ini jangan sampai kita gandrung ya, di bulan Ramadan selesai Ramadan kelar. Kenapa? Aneh udah menang katanya. Udah menang kenapa? Udah kemarin Ramadan aneh menang udah. Terus kagak datang lagi ke masjid, besok Ramadan tahun depan baru datang lagi. Ini efek dari memahami hadis yang bermasalah. Bapak, Ibu, Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi hadis-hadis tersebut yang bermasalah. Ini menyatakan hadis bermasalah ini. Hadis itu ya, kalau lemah boleh dipakai, dhaif boleh dipakai. Tapi kalau dibilang sudah hadis itu sangat lemah, ada sangatnya, itu tidak jauh dari 3 perkara implikasinya. Dia hukumnya, statusnya palsu, maudhu, palsu, matruk, semi palsu atau mungkar. Kalau yang lain, palsu yang lemah yang lain masih boleh dipakai. Fadhailul a'mal, supaya orang giro, senang, supaya orang mendapat motivasi untuk ibadah, boleh silakan. Tapi kalau udah pada levelnya sangat palsu, sangat lemah, semi palsu atau yang mungkar, itu sudah tidak bisa ditolerir. Sejak berabad-abad silam, ulama sepakat yang palsu, semi palsu, yang mungkar tidak boleh diamalkan karena berdusta pada Nabi kita Muhammad SAW. Terus buat kita supaya orang mau giro beribadah, semangat beribadah, masih banyak hadis yang sahih, masih banyak hadis yang sahih yang sayangnya enggak dibaca. Sayangnya enggak dibaca. Kalau ada yang orisinal dengan yang KW, umpama HP sama barang, mana kita pilih? Mana kita pilih? Pasti yang orisinil, masa kita pilih yang KW? Hadis pun demikian, ada yang otentik, ada yang valid, yang sahih. Kenapa ambil yang palsu gitu ya? Padahal dalam rangka yang sama. Apa rangka yang sama? Tujuan supaya orang tuh gemar beribadah, tujuan agar orang gemar bersedekah, tujuan agar orang tuh gemar ya berpuasa dan mau datang ke masjid, sholat fardu, sholat sunat dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh dari sekian banyak ya. Itu contoh tadi tuh. Karena ya, nanti maknanya nih salah satu yang bikin orang tuh menjawab adalah itu ketika dia mengatakan 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, ampunan, 10 ketiga apa itu kebenaran, itu ya, bisa menyebabkan dia nggak mau itu malam pertama mana nggak puasa sama nggak tarawih. Aneh udah banyak rahmat, antara 10 yang kedua aneh udah datang 10 yang kedua dia dapat ampunan ya. Atau entar aja apa sudah bebas dari api neraka, yang penting 10 yang ketiga
pembagian ini tidak ada. Pembagian tidak ada. Ya. Yang benar adalah seluruh Ramadan dari awal sampai akhir diliputi oleh rahmat Allah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bertebaran dari awal pertama kali hilal Ramadan hingga mengakhiri hilal Ramadan. Maghfirahnya apalagi dari semenjak pertama kali Ramadan hingga akhir. Tadi hadis saya jelaskan, sama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, ya, wa ihtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadan, orang qiyam melaksanakan salat di malam bulan Ramadan, qiyam Ramadan, iman ihtisaban karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosanya yang telah lalu. Itu di sepanjang Ramadan, ya. Jadi jangan sampai orang pilih-pilih. Nanti kapan ntar puasa? Ntar aja deh, pas udah 10 terakhir Ramadan. Kalau nanti pas 10 kedua Ramadan. Ini hasil dari, ya, efek memahami hadis palsu yang tidak pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada contoh lain lagi seperti misalkan yang orang sering bilang naumu shaimi ibadah wa shamtuhu tasbih wa du'a'uhu mustajab wa damuhu maghfur. Tidurnya orang puasa itu ibadah, diemnya tasbih, doanya mustajab, kemudian dosanya diampuni. Ini nanti memiliki, ya, penjelasan tersendiri tentang, ya, yang pertama berdosa pada Nabi, yang kedua ini implikasi tentang pengaruh orang beribadah. Jadi orang beribadah tuh, ya, karena malah membaca redaksi itu, oh gitu ya, oh kalau itu ntar habis sahur tidur aja dah. Kenapa? Kan katanya tidurnya aja ibadah katanya. Tidurnya ibadah, habis sahur tidur. Ntar udah deket mau duduk maghrib, oh baru bangun. Kenapa? Kan katanya nama ini ibadah. Hadisnya apa? Palsu. Nanti berikut lagi, ya, contoh lagi seperti kayak kaum wa idza akalna lan syba'. Kita ini kaum, ya, tak makan sampai kita lapar, kita makan enggak sampai kenyang. Ini semua disandarkan kepada Nabi. Itu Nabi ngomong gitu, itu Nabi ngomong gitu. Sejatinya Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi tidak mengatakan demikian. Kenapa? Karena sebuah ungkapan, sebuah ajaran, sebuah nasihat kalau disampaikan oleh seseorang, apa itu ustaz, apa kiai, apa habib, ya, atau guru, itu bisa diambil, bisa dipakai, bisa nggak dipakai. Kenapa? Ada yang cocok sama aneh pakai, ini nggak cocok sama aneh nggak pakai. Beda dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah disebut namanya hadis, itu punya power. Kenapa? Rasulullah yang bilang, Rasulullah yang memiliki power, memiliki kekuatan, dan memiliki implikasi hukum. Apakah dia wajib, apakah dia sunnah, apakah dia haram, itu hadis. Makanya kalau pernyataan biasa bisa dipakai, bisa enggak, cocok sama ini, apa cocok sama ini. Makanya Imam Malik, ya, ketika mengajar di Romo di Madinah, itu gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan kullu kalam yukhadhu wa yurad. Setiap ungkapan, setiap omongan bisa diambil, bisa dibalikin, bisa dipakai, bisa enggak dipakai. Terserah aneh, bisa cocok, bisa enggak cocok, bisa aneh pakai, bisa aneh. Illa sahibi hadzal hujrah, kecuali yang punya, ya, hujrah ini maksudnya makam Rasulullah, maksudnya Rasulullah. Kan kalau mengajar di Rasulullah, beliau menunjuk sahibi hadzal hujrah, berarti siapa? Nabi Muhammad. Semua ungkapan, nukilan, riwayat, nasihat, mauizah bisa diambil, bisa. Tapi kalau pernyataan beliau, hadis Nabi Muhammad SAW, ya, itu nggak bisa diambil, dibuang, nggak bisa. Karena memiliki implikasi hukum. Bapak, Ibu, Saudara dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya ini saja sedikit, ya, nasihat di pagi hari ini buat saya, buat kita semua yang mendengarkan, agar ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita, yang baik sholat tarawih kita, sholat fardu kita, sholat sunnah kita, ya, semuanya menghasilkan capaian kita menjadi orang yang takwa terus menerus.
tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di luar bulan Ramadan ya. Yang terpenting yang utama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Yang bermasalah hadisnya atau pemahamannya? Kalau hadis yang tadi yang bermasalah hadisnya, nanti berakibat salahnya pemahaman. Hadisnya sudah bermasalah. Ketika hadis sudah bermasalah, dipakai dijadikan hujah untuk berargumen, untuk berdalil. Hanya pakai ini hadis. Padahal hadisnya bermasalah. Ketika dipakai hujah berargumen, itu orang akan berfantasi menafsirkan dengan caranya sendiri. Kata hadis itu, penjelasan hadis itu, padahal hadisnya bermasalah. Hadisnya bermasalah. Ada contoh yang lain, hadis yang tidak bermasalah, tapi memahaminya bermasalah. Hadisnya tidak masalah, tapi memahaminya bermasalah. Contohnya apa? Hadis tentang sholat taraweh. Ya, kan perdebatan tuh. Ya, sebenarnya perdebatannya bukan pada tataran ilmiah kalau saya lihat, lebih pada tataran ya pribadi. Ji, ente ngapa sholatnya gapek lah, kamu encok katanya. Nggak pada tataran ilmiah. Kalau kita bicara tataran ilmiah, contoh hadis, ya, yang mengatakan hadis sholat tarawih 20 rakaat, ya, itu kan hadisnya dipakai Ubay bin Ka'ab. Hadisnya mauquf, nggak sampai marfu. Mauquf, nggak sampai marfu. Paling tinggi itu diungkapkan oleh Umar bin Khattab, kemudian dilaksanakan oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, makin bidah. Kemudian contoh hadisnya tidak bermasalah, sahih, ada dalam Sahih Bukhari, otentik kali, tapi memahaminya salah. Apa tuh? Hadis yang mengatakan sholat tarawih 8 rakaat. Iya, dan 8 rakaat pakai redaksinya hadis siapa? Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah sholat malam 11 rakaat. Jadi dimanai 8-nya tarawih, 3-nya witir, ya. Atau 11 rakaat semuanya witir. Apa cara memahami bermasalahnya ini? Redaksi hadisnya dalam Sahih Bukhari dibuka. Kalau ada Sahih Bukhari dibuka, ya, dibuka. Redaksinya adalah karena Rasulullah la yazidu fi Ramadan wala ghairihi. Rasulullah tidak menambah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. An ihda asyara rakaat, dari 11 rakaat. Oh, berarti yang 11 merasa keren, hadisnya sahih dong. Tapi pahaminya salah. Apa redaksinya di situ, pelan-pelan bacanya? La yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Jadi di Ramadan dan selain Ramadan. Salat apa yang dikerjakan di Ramadan dan selain Ramadan? Salat apa? Salat apa? Witir. Ada orang tarawih di bulan Rajab. Ada orang tarawih di bulan Syawal. Enggak ada. Ada orang tarawih di bulan Dzulqa'dah. Enggak ada. Itu contoh hadisnya enggak bermasalah, tapi memahaminya bermasalah. Ini pentingnya, ya, pentingnya mengkaji, belajar, meneliti, memilih, menseleksi. Tujuannya apa? Ya, agar kita tidak salah menyikapi, supaya ibadah kita tidak ikut yang jauh daripada yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena bukti cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita mengikutinya dengan mempelajari hadis-hadisnya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu hadisnya oleh yang awal rahmat, hadisnya bermasalah. Udah kelar. Ini bed. Oh, syuruk ya, syuruk ya. Alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk setelah salat subuh, ya, sampai datang syuruk, ya, lewat beberapa menit, kemudian nanti salat sunat, ya. Itu kata Rasulullah SAW, ini hadisnya sahih. Itu seperti orang melaksanakan haji dan umroh sempurna, ya, seperti haji dan umroh sempurna. Ya, besok-besok kalau lagi misalkan nggak ngaji, baca Quran, kita kasih tahu bininya, Nek, kalau habis sholat subuh jangan tidur, tunggu suruh, ya, ntar habis suruh, sholat baru tidur, silakan.
yang kerja berangkat kerja ya, atau yang mau lanjut ngaji silakan ngaji. Di bulan Ramadan ibadah paling utama setelah puasa adalah baca Al-Quran ya. Ini kalau tidur kapan berangkat hajinya? Habis belum suruh udah tidur. Artinya itu hadisnya sahih ya. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Sebelumnya rakaat al-fajr 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, kemudian datang syuruk, duduk, kita mendengarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, itu penjelasannya, juga mendengarkan ya ayat Al-Quran berikut penjelasan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita dengar, apa yang kita pahami ya bisa meresap ke dalam hati dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiruka wa nawahiyaka wa na'lam bihi kayfa najika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna bi dhulmatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur 'alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqih man yadris fi hadzal masjid wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma tufu bi 'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul 'aziz. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana wa siyamana wa salatana ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana min kulli hajatina. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.